Iya, terima kasih pemirsa masih bersama kami tentunya di Keluarga Sehat Space Tune TV dan masih membahas mengenai GERD ya. Tapi nih dok, sebenarnya kan orang ada yang bilang punya masalah dengan mah sampai dikatakan mah kronis gitu ya. Kemudian juga ada yang memiliki masalah yang udah cukup bermasalah lah dengan lambungnya sampai ada yang menuju kepada kanker lambung ya. Seperti itu. Nah, apakah GERD ini juga memiliki Oke. potensi yang Nah, sama? Rima, kita tahan dulu pertanyaan Rima, mungkin sudah ada pemirsa yang masuk teleponnya di Oke, sini. Halo. Baik. Halo. Ya, halo. Keluarga Halo. Sehat. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi dengan Ibu Astri di Bintaro. Ibu Astri, silakan Ibu Astri, pertanyaannya mungkin. Iya, ya, saya mau tanya dok, Ya, Ibu. saya dulu pernah didiagnosa menderita GERD itu ya. Nah, kemudian gejala-gejala yang sering timbul itu sama seperti yang dokter bilang tadi, tapi tiga-tiganya gitu. Jadi sering nyeri di sebelah kiri ya, atas sampai ke pinggang, ke belakang. Terus sering asam lambung sering naik sampai ke tenggorokan, sampai akhirnya menjadi radang tenggorokan, infeksi tenggorokan gitu. Nah terus sering juga asam lambungnya naik sampai rasanya sesek, nggak bisa napas gitu, sampai kepalanya pusing. Nah terus yang saya mau tanyakan, kan ini udah berlangsung lama ya dok. Ya saya sih jarang minum obat mah, cenderung untuk menjaga makanan sama makan teratur. Cuma mungkin sering tegang gitu ya, sering stres. Nah itu mungkin juga membuat nggak sembuh-sembuh gitu. Nah kalau seperti ini dok, udah berlangsung bertahun-tahun, apakah berbahaya? Bisa menjadi penyakit apa gitu, bisa kanker atau apa gitu kan? Sekarang banyak juga ya, kita dengar ada kanker lambung gitu. Itu aja dok, Kak. Oke, baik. Jadi Mungkin sebaiknya supaya benar-benar bisa disembuhkan gitu, saya harus minum obat apa, harus makan apa gitu. Iya. Oke, baik Ibu, ditahan sejenak. Itu aja dok. Dokter mungkin ada yang ingin ditanyakan? Enggak usah. Sudah cukup ya informasinya ya. Baik. Oke. Terima Terima kasih kasih. Bu Terima kasih, untuk Dok. konsultasi langsungnya dan akan segera dijawab oleh Dokter El selaku narasumber kami. Silakan. Ya. Jadi ibu tadi sudah didiagnosa sebagai GERD ya. Ya. Jadi kita berasumsi mungkin dia dengan pemeriksaan lah ya, sudah tegang. Cuman ibu ini tidak minum obat ya. Jadi kan tadi pengelolaannya dengan dua kelompok, dengan farmakologi sama yang mengubah lifestyle ya, pola hidupnya. Cuman ibu ini baru mengubah pola hidupnya ya dengan bilang tidak makan yang mengiritasi. Cuma sebenarnya kita harus kembali lagi lihat GERD-nya itu bagaimana, seberapa berat. Karena kan nanti apakah sudah terjadi komplikasi atau belum. Yang dikantarkan tadi ditanyakan apakah bisa menyebabkan kanker, itu kalau sudah terjadi perubahan sel-sel dari esofagus itu yang mengarah ke geganasan. Levelnya udah di Iya, atas namanya mungkin, baret. Ya, emang ada namanya. Itu 30 sampai 40 kali berisiko menyebabkan kanker. Gitu. Makanya nanti kembali lagi keluhannya gimana? Kalau memang keluhannya masih terus, ibu harus tetap follow up. Harus follow up, berarti harus dibawa pengawasan dokter. Oke, berarti pemeriksaan rutin begitu ya, Dok? Iya, enggak. Jadi kita kembali lagi keluhannya masih enggak. Nah, kita menyatakan itu sembuh kalau sudah keluhannya Tidak ada keluhan. Ada dong, ya. Memang stres tadi saya bilang tuh salah satu yang memicu. Gitu. Kalau kita stres, ini kita tuh kasih kode nih, lagi stres asam lambung naik dong. Oh. Oke. Dia asam Jadi, lambung naik. sebenarnya dengan stres itu banyak sekali penyakit yang akan masuk gitu Betul, dok. makanya jangan Seperti stres. sariawan juga ya. Iya, sariawan itu hanya akibat karena asam lambung naik. Panas. Jadi dia mengiritasi Oh. saluran di mulut. Bahkan bisa juga merusak enamel gigi. Itu kalau kita bicara akibatnya. Itu tadi radang tenggorokan juga karena itu. Jadi dia mengiritasi saluran tenggorokan kita. Nah dokter, kemudian tadi ibunya juga menanyakan nih, ini adakah kemungkinan untuk bisa sembuh, kemudian juga obat apa saja yang harus dikonsumsi, dan pola hidupnya harus diatur sedemikian serupa seperti apa? Nah itu tadi ya, jadi kalau untuk farmakologi, ibu harus kembali ke dokter untuk dibawa pengawasan.
karena dibantu dulu kan, dibantu dulu, dinetralisir dulu asam lambung ya kan. Asam lambung itu nggak bisa otomatis langsung hilang begitu saja, jadi mungkin kita harus bantu dulu dengan obat. Nanti setelah asam lambungnya di kadar yang rendah, sambil kita modifikasi pola hidupnya dengan cara tadi makanan-makanan yang meditasi dihindari dulu ya tahan selera dulu ya, tadi yang berlemak ya padang-padangan jangan dulu, yang coklat-coklat, yang kayak tomat yang sifatnya asam seperti itu dihindari dulu, alkohol, kopi, makanan-makanan yang berkarbonasi. Ya. Kalau teh sendiri Dok? Kalau teh enggak, jadi Enggak, ya? makanan yang berkarbonasi itu seperti mie instan, soda itu kan kalau orang Sangat bilang tinggi ya? kayak itu dia merangsang gas kan, membentuk gas. Itu dihindari dulu. Sama tadi cara makannya sedikit-sedikit tapi sering. Terus posisi kalau habis makan jangan langsung tidur. Terus 3 jam dulu baru tidur setelah kalau mau tidur. Jadi diatur, saya mau tidur jam segini berarti 3 jam sebelumnya saya nggak boleh makan lagi deh. Apakah dengan olahraga ini bisa berkurang gitu Dok? Kalau olahraga secara langsung mungkin tidak ya, tapi dia lebih mungkin membuat hormon feromonnya naik, jadi ibunya jadi nggak stres. Cuma lebih ke stres, Iya. penyebabnya juga tidak naik gitu ya? Iya kan, jadi kalau kita olahraga kita enjoy kan. Hormon yang keluar kan feromon, itu dia hormon yang baik, sifatnya suportif, jadi memperbaiki sel-sel yang rusak, jadi membuat kita enjoy. Betul, lebih baik olahraga daripada nonton sinetron stres nangis Iya, gitu kan. Semakin Jadi, naik lagi bener, asamnya. masalah hidup aja belum selesai ya, dia Udah mikirin masalah orang. lain. Itu hanya bercanda semata ya. Iya, betul Tapi sekali sekali. lagi sebenarnya satu hal juga yang harus kita ketahui, bahwa memang ternyata segala sesuatu hal yang mungkin diinformasikan oleh para orang tua dari zaman ke zaman ini ada alasannya ya. Kalau misalnya habis makan jangan tidur ya, Nah, itu ternyata itu. memang ada alasan dari dunia medisnya. Kemudian kalau misalnya mau makan malam, coba dikasih selang waktu, ternyata 3 juga jam, ada betul. alasannya. Dan jangan terlalu banyak pemikiran, karena ternyata pikiran yang terlalu berat ini akan mengakibatkan stres, Stres ini bisa mengakibatkan banyak penyakit lainnya. Jadi berbahaya banget gitu betul ya, ternyata ini hal-hal yang simple namun suka terlupa dan diremehkan nih dalam ya. Dan tapi kehidupan. ternyata memang olahraga pun juga sangat penting untuk menyehatkan badan kita gitu kan, menghilangkan stres dan Betul. lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sedikit nih Dok, kita membahas mengenai penyakit GERD ini, ada nggak sih efek samping untuk ibunda yang lagi mengandung itu? Ada, jadi bukan efek samping. Ibu hamil menderita GERD ada. Tapi untuk kandungannya berbahaya Apakah nggak? berpengaruh? Kalau untuk kandungannya kan itu organnya beda ya, organnya beda. Tapi kalau terjadi komplikasi ya jadi bermasalah. Gitu. Kalau tergantung GERD-nya sudah berat komplikasinya. ya. Kan GERD itu esofagitis dulu. Terus nanti struktur itu penyempitan saluran mukosa dari esofagus, sehingga jadi bentuknya itu seperti pipa lah, kasarnya seperti pipa esofagus ini. Jadi kalau dia teriritasi dia menyempit. Lama-lama berarti kalau masuk makanan, namanya pipanya tadinya lurus gini jadi nyempit, jadi agak susah kan. Nah, agak susah, nanti bisa jadi muntah. Jadi asupan makanannya kurang, ya janinnya jadi tumbuh kembangnya kurang, jadi sampai ke sananya gitu. Pasti ada aja gitu Pasti ya. ada efeknya. aja. Nah, kemudian kalau untuk GERD ini sendiri, ini adalah penyakit yang satu kali hadir ataupun memang berkali-kali nih dia nih datangnya nih Dok. Maksudnya kayak suka kambuh lagi, tiba-tiba nggak ada, kambuh lagi, Datang lagi. Jadi kambuh-kambuhan gitu ya. Atau bagaimana tipikal? Sebenarnya penyakit. dia dikatakan sih kalau untuk saat ini dokter-dokter di hampir beberapa negara ada yang masih bilang bisa sembuh sempurna. Oh ya? Ya. Oke, nanti kita Tapi dengan bahas. catatan tadi itu ya, dia farmakoterapinya sama yang perubahan pola hidupnya. Tapi bukan berarti dia nggak akan bisa kambuh lagi. Kalau dia kembali lagi ke pola itu ya bisa lagi Akan asam datang lambung yang lagi. naik lagi, karena kita kembali lagi itu kan peningkatan asam lambung dari lambung ke esofagus. Ya penyebabnya dia itu lagi enggak gitu. Dia makan alkohol, minum alkohol lagi enggak, dia ini lagi enggak gitu. Iya, Kembali berarti lagi memang seperti pola itu. hidupnya juga harus Iya, teratur gitu terus ya. Iya, dipertahankan berarti terus seperti itu. bersangkutan ya Iya. dari masa ke masanya ya. Iya. Nah, kalau misalnya untuk pengobatannya sendiri, sebenarnya dari dunia medis ini memberikan pengobatan yang memang untuk mengobati atau hanya untuk mengurangi nih rasa sakit dari efek GERD itu sendiri. Jadi obat-obatan sekarang kan sudah lebih baik ya daripada zaman dulu tuh ya. Teknologi juga semakin canggih ya, Betul. Dok. Jadi kalau obat-obatan itu sebenarnya ada klasifikasinya. Yang paling ringan, jadi GERD itu juga ada. Kalau GERD yang masih ringan, dia paling dikasih obat seperti golongan antasida. Dia itu fungsinya untuk menetralisir asam lambung. Jadi kayak di pasaran kan ada tuh beli bebas tuh, minum antasid dikunyah
banyak di iklannya tuh udah enak, itu GERD yang masih ringan. Hmm. Nah, kalau misalnya setelah itu nggak mempan, ya kita harus kombinasi dengan obat lain yang mencegah pembentukan asam lambungnya, mencegah pengalirannya. Jadi banyak obat-obatan. Jadi obat-obatan itu fungsinya bukan hanya menghilangkan gejala, tapi dia mengurangi asam lambungnya. Karena kita ingatkan bahwa GERD itu reflux dari asam lambungnya. Jadi berarti asam lambungnya ini yang Ininya kita dulu kontrol. nih, kita Iya. kontrol gitu ya. Betul. Jadi Akhirnya tidak mengakibatkan betul. GERD ini. Jadi makanya tadi kembali ke ibu tadi, kita harus kontrol dulu asam lambung ibu, baru bisa ini terlihat. mengatasi yang lainnya ya. Iya, sambil berbarengan dengan modifikasi pola hidupnya tadi. Oke, Iya. baik. Gitu. Jadi berbarengan. Oke. Jadi memang asam lambung ini harus diperhatikan agar GERD ini tidak timbul ya. Nah, Dan tentunya semoga tadi juga jawaban dari Dr. El sudah cukup menjawab ya. Betul. Untuk ibu yang memiliki keluhan tentang GERD dan bagaimana sih harus memiliki pola hidup dan juga untuk obat-obatannya. Dan Betul. tentunya kita akan kembali, kita juga masih menantikan telepon interaktif Anda. Jadi tetap bersama kami di Keluarga Keluarga Sehat. Sehat.